Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang kiprah, tradisi, dan juga pemikiran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam bidang pendidikan serta relevansinya dengan permasalahan pendidikan kontemporer yang sudah disusun oleh kita berdua, yaitu dengan saya Nomi Shelina Diva dengan nomor NPM 2024 14500 186, dan juga dengan teman saya bernama Angelina Julie dengan nomor NPM 2024 14500 518, di mana di slide pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Angelina Jolie. Waktu dan tempat dipersilakan. Pelopor sistem pendidikan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal. Makalah ini mengkaji kiprah, tradisi, dan pemikiran Wali Songo, serta ulama yang mewarisi sanad keilmuan mereka, khususnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dalam bidang pendidikan di Islam di Indonesia, Wali Songo tidak hanya berperan sebagai penyebar ajaran Islam, tetapi juga pelopor sistem pendidikan yang kontekstual dan berbasis budaya lokal, melalui pendekatan dakwah yang humanis, edukatif, dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Mereka mampu membangun sistem nilai dan struktur pendidikan yang diterima secara luas oleh masyarakat Nusantara. Lalu, adalah latar belakang kiprah, tradisi, dan pemikiran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun peradaban suatu bangsa. Sejarah panjang bangsa Indonesia membuktikan bahwa transportasi sosial, budaya, dan keagamaan tidak dapat dilepaskan dari proses pendidikan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, terutama para ulama. Salah satu fase penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia adalah kiprah Wali Songo. 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga 16, mereka dikenal bukan hanya sebagai pendakwah, tetapi juga sebagai pendidik yang revolusioner karena menggunakan pendidikan budaya dan lokalitas dalam menyampaikan ajaran agama. Konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan proses pembentukan manusia seutuhnya atau insan kamil, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan berkontribusi positif pada masyarakat. Hasan Selanggulung menyatakan bahwa pendidikan Islam hanya mencakup dimensi spiritual, intelektual, emosional, dan sosial secara seimbang. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, serta mampu menjalani kehidupan duniawi dengan nilai-nilai ilmiah. Yang kedua ada pendidikan kontekstual dan modernisasi beragama. Mode pendidikan kontekstual menekankan pentingnya hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. Pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, tetapi juga proses internalisasi nilai. Wali Songo menerapkan prinsip ini dengan pendekatan budaya lokal, misalnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk menyampaikan ajaran tauhid dan akhlak, sehingga masyarakat dapat menerima nilai-nilai Islam tanpa merasa terasing dari budayanya. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada kiprah dan tradisi Wali Songo dalam pendidikan. Wali Songo memiliki pendekatan dakwah yang mengedepankan pendidikan berbasis moral, budaya, dan spiritual. Mereka mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam, memperkenalkan sistem halakah, dan menjadikan masjid sebagai pusat pembelajaran. Berikut ringkasan kontribusi mereka. Yang pertama ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, membuka pesantren dan memperkenalkan sistem pendidikan Islam pertama di Jawa. Ia dikenal sebagai pendidik yang mengutamakan akhlak dan pelayanan sosial. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, mendirikan pesantren Ampel Dentah, mengembangkan sistem kurikulum berbasis ilmu fikih, tasawuf, dan akhlak. Lalu ada Sunan Bonang, menulis ajaran Islam dalam membentuk tembang dan menyebarkan melalui kesenian. Ia sangat berperan dalam pendidikan spiritual masyarakat. Lalu ada Sunan Derajat, fokus pada pendidikan sosial dan filantropi. Lalu ada Sunan Kalijaga, mengajarkan nilai Islam melalui wayang, suluk, dan seni budaya. Ia menjadi simbol pendidikan berbasis kearifan lokal. Lalu ada Sunan Kudus, pendiri Masjid Kudus. Ia mengajarkan Islam dengan pendekatan toleransi, bahkan menggunakan simbol-simbol Hindu-Buddha dalam dakwahnya. Selanjutnya ada Sunan Muria, aktif di wilayah pedesaan, membina pendidikan di daerah terpencil, fokus pada pendidikan praktis dan ekonomis kerakyatan. Lalu ada Sunan Gunung Jati, mendirikan lembaga pendidikan dan memperkuat dakwah di wilayah Jawa Barat. Lalu ada Sunan Giri, mendirikan pusat pendidikan Islam di Gresik. Ia mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis fikih dan dakwah lintas wilayah. Selanjutnya ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pewaris sanad Wali Songo, di mana Kiai Haji Wahab Hasbullah ini meneruskan misi Wali Songo dengan mendirikan organisasi Nahdlatul Watan dan kemudian Nahdlatul Ulama yang biasa kita sebut sebagai NU. Lalu beliau juga menyusun sistem pendidikan yang seimbang antara ilmu agama juga umum.
serta memunculkan forum taswirul afkar yang mendorong kebebasan berpikir. Di sini ada beberapa kontribusi nyatanya, yaitu satu, mendirikan sistem pendidikan pesantren modern, merumuskan prinsip ahlul sunnah wal jamaah dalam konteks keindonesiaan. Lalu terakhir ada membuka ruang bagi santri untuk berpikir kritis, dialogis, dan tetap berakar pada tradisi. Selanjutnya ada relevansi dengan permasalahan pendidikan kontemporer, di mana tantangan pendidikan saat ini itu meliputi krisis moral dan juga karakter, radikalisme dan intoleransi, kesenjangan akses pendidikan, dan juga keterasingan budaya lokal dalam kurikulum. Selanjutnya ada langkah strategis yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penguatan sistem pendidikan nasional. Pertama, ada integrasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum nasional, yaitu untuk menanamkan nilai-nilai lokal seperti toleransi, gotong royong, dan kesederhanaan, juga rasa hormat terhadap nilai perbedaan. Lalu revitalisasi peran pesantren sebagai pusat pendidikan karakter, di mana agar tetap mampu menjadi modal pendidik berbasis akhlak, spiritual, dan juga toleransi. Ketiga, ada pelatihan guru dalam moderasi beragama dan pendidikan multikultural, di mana ini tuh untuk pendekatan pendidikan konstekstual serta nilai-nilai multikultural. Keempat, ada penguatan forum diskusi intelektual di kalangan pelajar dan juga mahasiswa, yaitu untuk membantu kemampuan berpikir kritis dan toleran di kalangan peserta didik, sekaligus melatih mereka untuk menyampaikan pendapat secara santun dan juga ilmiah. Lalu kelima, ada kolaborasi antara lembaga pendidikan umum dan juga keagamaan, di mana ini tuh untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang utuh dan juga berkesinambungan. Lalu keenam, ada digitalisasi materi ajar berbasis nilai tradisi Islam Nusantara. Hal ini agar generasi muda lebih mudah mengakses dan memahami warisan intelektual Islam Nusantara secara menarik dan relevan dengan dunia mereka. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga saran, di mana kesimpulan kami memiliki bahwa warisan pendidikan Wali Songo dan para ulama penerusnya masih sangat relevan untuk menjawab tantangan pendidikan modern seperti krisis karakter, radikalisme, disorientasi nilai, dan keterasingan budaya lokal dalam sistem pendidikan nasional. Lalu terakhir ada saran. Pertama, ada revitalisasi nilai-nilai Wali Songo, di mana perlu dijadikan sebagai bagian dari gerakan nasional pendidikan karakter di Indonesia. Lalu kedua, ada pesantren dan lembaga pendidikan Islam tradisional, di mana perlu terus diberdayakan dan didukung oleh pemerintah agar tetap menjadi pusat pendidikan moral dan spiritual yang responsif. Lalu ketiga, perlu adanya kajian lanjutan secara akademik dan juga historis terhadap sanad keilmuan Wali Songo dan tokoh-tokoh penerusnya. Lalu keempat, ada lembaga pendidikan umum madrasah, hendaknya membuka ruang untuk dialog lintas budaya dan pemikiran sebagaimana yang dilakukan Wali Songo agar pendidikan tidak menjadi ruang homogen yang kaku. Kelima atau yang terakhir, ada yaitu pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengembangkan media pembelajaran kreatif berbasis warisan Islam Nusantara yang mudah diakses oleh generasi muda agar nilai-nilai luhur tidak tergerus oleh arus globalisasi yang seringkali memarginalkan identitas lokal. Sekian dari presentasi kami. Sekiranya ada yang mau bertanya, terima kasih.